Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok Fondasi Kelas B, kelompok 3, ingin untuk mempresentasikan hasil dari observasi kami eh, sebagai penyelesaian tugas final dalam perencanaan dan analisis redesign dinding penahan tanah. Untuk studi kasusnya, kita menggunakan lokasi di area kampus terpadu UI. Nah, untuk pertama-tama, ini titik observasi dan geometri existing. Pada gambar di kiri, kita bisa lihat itu adalah titik atau koordinat dari Google Maps pada lokasi pengambilan sampel atau pengambilan data dari dinding penahan yang kelompok kami tinjau. Untuk lokasinya, secara kasarnya itu ada berada di samping lapang tenis UI di area pemakaman UI. Nah, di situ kami mendapatkan data dengan tinggi totalnya itu sebesar 3,35 meter dan lebar dasarnya 2,345 meter. Dinding penahan tanah adalah struktur konstruksi yang berfungsi menahan tekanan tanah lateral akibat perbedaan elevasi muka tanah. Jadi sehingga mencegah terjadinya longsor, pergeseran, atau keruntuhan tanah di sekitarnya. DPT umumnya digunakan pada lokasi dengan kondisi topografi curam, tepi jalan yang berbatasan dengan lereng, atau area timbunan galian pada proyek jalan dan bangunan. Nah, jenis DPT yang umum digunakan antara lain dinding gravitasi atau gravity wall. Lalu ada cantilever dan dinding penahan dengan angkur atau anchor wall, serta dinding bronjong atau gabion wall, yang pemilihannya disesuaikan dengan tinggi tanah yang ditahan, kondisi tanah dasar, dan beban yang bekerja. Next. Di sini ada ancaman ketidakseimbangan tegangan. Pada konsep utamanya, ini merupakan mempertahankan integritas massa tanah tanpa adanya mitigasi berupa struktur DPT yang dihitung secara teliti. Gaya dorong tanah aktif dapat melampaui kapasitas geser internal tanah yang berpotensi memicu longsor dan erosi masif. Untuk pemaparan berikutnya, saya alihkan kepada rekan saya. Silakan, Mas Akrom. Baik, selanjutnya untuk penstabilan ketidakseimbangan tegangan. Aktivitas pembangunan seperti penggalian, excavation, dan penimbunan, filling, untuk jalanan akses sering kali menciptakan ketidakseimbangan tegangan pada lereng. Nah, selanjutnya juga ada DPT berperan menyediakan tahanan horizontal yang hilang akibat pembentukan tebing sehingga mencegah massa tanah bergerak secara lateral ke arah lahan yang lebih rendah. DPT ini dirancang untuk menahan tekanan tanah lateral yang tidak hanya berasal dari beban mati tanah, timbunan, tetapi juga beban operasional dari tingginya aktivitas kendaraan, sivitas akademik yang melintas area tersebut. Tetapi karena area tersebut di area pemakaman, jadi di area tersebut minim kegiatan aktivitas akademik yang lewat situ. Next. Nah, selanjutnya adalah dari hasil pengamatan di lapangan, DPT pada lokasi ini menggunakan batuan kali sebagai material struktur utamanya. Pada kondisi existing, sistem drainase berupa lubang-lubang kecil yang berada di antara batuannya menggunakan pipa. Sistem drainase berupa lubang kecil itu telah bersedia pada dinding penahan tersebut, sehingga dapat membantu mengalirkan air, mengurangi tekanan hidrostatis yang bekerja di balik dinding tersebut. Nah, beban yang mempengaruhi dinding tersebut adalah ada beban hidup, misalnya ada kendaraan ringan seperti mobil dan motor, dan juga beban dari manusia. Dan juga selanjutnya ada beban mati, yaitu ada beban tanah atau beban lateral dari tanah tersebut. Dan selanjutnya lagi ada beban dari dinding penahan tanah itu. Next. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya tentang konsep dasar bagaimana menganalisis DPT secara geoteknik. Yang pertama, kita itu mengandalkan volume massa DPT sebagai gaya dorong atau tanah aktif. Selanjutnya kita mencari tekanan tanah aktifnya sebagai tekanan ke DPT-nya sendiri. Di sini kami mencari keseimbangan gaya vertikal total itu mendapatkan hasil sebesar 131,92 kN per meter. Ini menciptakan friksi dasar masif yang melawan pergeseran dan guling. Lalu selanjutnya kita mencari faktor safety atau safety factor. Di sini untuk SF geser yang kita dapatkan itu bernilai 2,189. Lalu untuk SF guling kami mendapatkan nilai sebesar 3,586. Untuk SF daya dukung kami mendapatkan nilai 5,548. Di mana dari ketiga parameter ini semua nilai sudah berada di atas standar keamanan SNI 8460 2017. Untuk paradigma baru dari volume massa ke pendasi kedalaman. Mengapa kita harus mengeksplorasi redesign? Meski dinding gravitasi existing terbukti sangat aman, ia menuntut jejak lahan atau footprint yang lebar dan volume material yang masif. Untuk sistem turap,
itu menawarkan efisiensi ruang maksimum, stabilitas tidak bergantung pada berat sendiri, melainkan pada jepitan tanah di kedalaman penetrasi menggunakan free earth support method. Untuk anatomi desain alternatif terapkan di lever, saya serahkan kepada Saudara Satrio Wahyu. Saya persilahkan. Selanjutnya ada dinding menahan tanah dengan metode turap. Berbeda dengan gravity wall, sheet pile atau turap menggunakan jepitan tanah pada kedalaman penetrasi. Dengan menggunakan metode analisis free earth support method, mengasumsikan ujung bawah turap bebas berotasi, tidak terjepit sempurna. Kestabilan struktur murni dicapai melalui equilibrium momen lentur antara tekanan aktif dan pasif. Lanjut. Nah, ini ada persebaran tekanannya. Yang di sisi kanan itu sisi aktif dihasilkan oleh beban kendaraan dan berat massa tanah di lapis 1 dan lapis 2. Sebelah kiri ada tekanan pasif atau yang menahan, itu dihasilkan murni dari tekanan tanah pada lapis kedua sepanjang kedalaman penetrasi atau DO. Next. Nah, selanjutnya untuk menemukan kedalaman penetrasi kritis DO, di sini sudah didapatkan, diambil nilai DO-nya itu 1,7 dengan menggunakan faktor keamanan 1,2 dihasilkan kedalaman rencana senilai 2,1 meter, sehingga panjang dari turapnya adalah 5,1 meter. Selanjutnya ada kapasitas senter dan pemilihan profil baja. Nah, habis dari dapat tinggi turapnya, didapat nilai momen lentur maksimum sebesar 38,28 kN/m. Sehingga didapat rekomendasi materialnya yaitu baja profil Larsen 23 atau 24 yang memberikan margin keamanan lebih untuk mengakomodasi tegangan pemancangan keras dan allowance korosi jangka panjang di lingkungan tanah basah. Next. Nah, ini visualisasi akhirnya. Next, ada perbandingan antara gravity wall dan sheet pile. Ya, baik, untuk berikutnya, ini ada hasil kesimpulan dari analisis kelompok kami, yang dimana data dari observasi dinding penahan tanah, dan yang dimana kita meredesain dalam metode gravity wall serta sheet pile. Next. Baik, mungkin cukup sekian presentasi hasil dari observasi tugas final Fondasi 1 dari kelompok 3 kelas B. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.